puasa. Sebetulnya teori ini akan saya berikan sebelum Lebaran, ya, sebelum Lebaran, mengingat momen yang tepat saudara-saudara kita yang beragama Muslim atau Islam menjalankan puasa. Namun sebetulnya di kalangan umat Buddha, puasa itu tidak usah nunggu setahun sekali, ya, tidak usah nunggu sekali. Ada beberapa hari-hari tertentu yang cocok sesuai dengan Dhamma, itu dipakai untuk puasa ala Buddhis. Pertama-tama saya juga beradaptasi dengan yang lain, ya, agama yang lain. Di saat Idul Fitri atau Lebaran cocok untuk saling memaafkan. Apabila selama berkumpul dengan Bapak Ibu, selama kenal di sini, selama pembinaan di Jawa Timur ini, ada ketilapan kesalahan yang pernah saya lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, baik yang saya sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan, ya. Kembali ke 00, ya. Maaf, kembali ke 00 lagi, ya. Kembali fitri, kembali bersih lagi, ya. Di kalangan umat Buddha, memaafkan itu juga ada ajaran abaya dana, memberi maaf. Apakah gampang memberi? Tidak gampang. Bagi orang yang masih menyimpan dendam, tidak mudah untuk memberi maaf, ya. Bahkan di tempat lain itu, apabila kamu sembahyang, di saat sembahyang kamu masih ingat kesalahan kepada orang lain, tinggalkan sembahyangmu itu, pergi dulu, temui dulu, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Tapi seperti itu tidak gampang, karena manusia itu memegang gengsi, lebih-lebih minta maaf kepada bawahannya, ya. Kalau atasan mungkin gampang, ya, tapi coba kalau bawahan kepada karyawan-karyawannya, belum tentu kita itu bisa memaafkan. Bahkan ada ungkapan populer, tidak ada maaf bagimu, ya. Ya, maka momen kesempatan ini di saat Lebaran, kita pun juga, ya, menjalankan ajaran Buddha, juga memberi maaf kepada saudara-saudara kita, ya, yang mungkin kilap, ya, di saat kita bersentuhan dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sekalipun kemarin Lebaran itu saya tidak ikut berpuasa, ya, namun saya nimbrung ikut Lebaran, ya. Jadi cari enak-enaknya saja, ya. Puasanya sengsaranya tidak mau, tapi enaknya mau. Kemarin saya juga sempat mudik, ya, sempat mudik, ya, ikut macet-macet di jalan, ya, karena saya masih punya orang tua juga. Momen itu juga kesempatan saya bertemu, kumpul-kumpul dengan keluarga, ya. Dan pada kesempatan ini, ya, karena banyaknya pelayanan-pelayanan, ya, saya pun juga harus datang lebih awal. Sebetulnya di rumah itu tidak puas, sehari 2 hari tidak puas, ya. Tapi karena pelayanan, ya, banyak tim-tim itu pada libur, saya harus ke Surabaya ini. Tiap hari 2-3 kali di Greneven, di Adijasa, ya, karena pelayanan, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berpuasa, ya, ini juga pernah dipraktekkan oleh Sang Buddha. Di India pada waktu itu ada pandangan bahwa dengan berpuasa, dengan menyiksa tubuh ini akan mendapatkan kebahagiaan batin yang luar biasa. Maka Sang Buddha pun juga sangat terpengaruh dengan guru-guru, dengan pertapa-pertapa pada masa itu. Maka dicobanya bereksperimen untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Bahkan ketika mencoba bukan cara puasa-puasa biasa saja, namun juga puasa ekstrim. Artinya ekstrim itu di luar kebiasaan. Akhir-akhir ini di saat musim hujan, kata ekstrim itu populer. Di Demak kapan hari banjir karena ada hujan ekstrim, ya. Hujan yang di luar kebiasaan menyebabkan banjir, ya. Ya. Demikian pula puasa ini juga ada yang ekstrim, ya.
seperti yang pernah dilakukan oleh para pertapa di zaman Sang Buddha. Ya, ini kita lihat di dalam gambar ini ya. Ini berpuasa ekstrim, duduk diam di bawah pohon sekian lama. Dulu ada cerita di Jawa, itu Sunan Kalijaga ya. Itu juga ekstrim, duduk di pinggir kali ya. Maka ada istilah jogo kali, sing jogo kali, padahal itu orang pertapa di situ. Sampai badannya itu penuh dengan ranting-ranting karena saking lamanya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sekitarnya itu dengan cara ekstrim ini ya. Kemudian ada juga secara fisik ya, fisiknya tidak terurus, rambutnya ya tidak terurus. Bahkan ada juga puasa bukan hanya tidak makan, namun puasa tidak mandi. Kalau biasanya orang mandi sehari dua kali. Ini di saat puasa mandinya setahun sekali. Ya memang ada bagusnya irit sabun. Ya. Kalau puasanya mandinya setahun sekali di saat bulan Suro ya mandi sekali. Tentunya ini tidak cocok untuk kumpul-kumpul, pasti badannya bau ya. Kalau hidup sendiri tidak masalah, kalau sering kumpul-kumpul pasti tidak sedap ya. Itu cara ekstrim. Selama 6 tahun ya, Bodhisattva atau Sang Buddha atau Pertapa Siddhartha itu mencoba beberapa cara-cara puasa. Digambarkan biar jelas puasa ekstrim itu seperti apa. Ada gambar ilustrasi ya, ada yang kakinya ditaruh atas, puasa ngalong, kelelawar. Nah, ini kakinya di atas, kepalanya di bawah ya, ngalong. Kemudian ada puasa itu berendam di air dingin berhari-hari. Kalau di air panas mungkin enggak bisa ya, kalau di air panas ya mungkin enggak tahan. Kalau di air dingin ya, ada beberapa orang itu yang mempunyai kelebihan bertahan berendam di air dingin. Contohnya guru saya sendiri waktu datang ke Jumprit ya, itu airnya itu seperti es ya. Yang lainnya itu nyebur belum sampai 5 menit itu sudah mentas, tapi beliau itu setengah jam tahan berendam di situ. Punya kelebihan. Bante Wiryanadi itu bertahan di es. Mungkin masuk kulkas pun mungkin tahan. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Ada juga cerita ya, orang mempunyai kelebihan tahan dingin, tahan panas ya. Itu katanya ada yang masang susuk. Ada beberapa petani-petani ya, itu kenapa dia jam 11, jam 12, jam 1 di saat musim panas itu tetap dia bekerja. Ada yang pakai ini susuk tahan panas ya, ada lagi yang biar gendongnya itu tahan, punggungnya itu tahan untuk gendong barang ya seberat apapun, juga dikasih susuk. Tapi ada kelemahannya, orang pasang susuk biar tahan ini matinya susah, sulit. Tapi kalau memang itu betul-betul ada, sebetulnya laris juga sebetulnya itu ya. Ada beberapa orang ya, karena pengaruh ilmu atau susuk yang dipasang itu bisa tahan ya itu. Kemudian juga diceritakan juga ini ya, berpuasa kepalanya menunduk ke bawah terus ya, dan bermacam-macam cara ekstrim ya, yang lainnya dicobanya oleh Pertapa Siddhartha ini ya. Kemudian berkaitan juga masih puasa. Di dalam Sutta atau khotbah Sang Buddha Mahasihanada diceritakan Sang Buddha hanya memakan sekali setiap 7 hari ya, buah kola, dalam Majjhima 1 halaman 78.
selama 7 hari, selama 7 minggu hanya makan buah saja. Ya kalau buahnya itu buah apel mungkin tahan, atau durian mungkin tahan, ya. Ya. Coba kalau cuma buah kola, ya mungkin seperti buah hutan kecil seperti apa ya, boleh kokosan, ya, ya itu, tapi bisa bertahan. Buah kola yang biasa dibuat jipus, ya, mempunyai nutrisi yang sangat sedikit sekali, yang mengakibatkan badan pertapa Siddhartha menjadi kurus, tinggal tulang saja, seperti kerangka bisa berjalan, ya. Nih, akibatnya hanya makan terlalu sedikit, ya, badan jasmani pertapa Siddhartha, ya, ini kurus kering seperti kerangka saja, ya. Perutnya pun, ya, tekok, ya. Ini ditulis dalam, ya, Majjhima 1 halaman 80, ya. Kemudian ekstrim lagi, sebagian dari prakteknya belum hanya memakan sisa termasuk kerak nasi atau intip, bahkan juga hanya makan rumput dan kotoran sapi, ya, makan rumput dan kotoran sapi. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu apa yang dipraktekkan pertapa Siddhartha ini juga pernah saya praktekkan. Saya juga pernah hanya makan rumput laut. Saya juga pernah makan kotoran, kopi luwak. Ya, ya, bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ya, hanya makan rumput seperti hewan dan kotoran sapi, ya. Kemudian ada lagi, ya, titik terendah ekstreme sang Buddha pertapa Siddhartha itu memakan kotorannya sendiri, ya, kotorannya sendiri. Kemudian juga meminum air kencingnya sendiri. Namun bukan berarti minum air kencingnya sendiri itu tidak ada manfaatnya. Ada cerita, ada seseorang yang sering kambuh sakit jantung, ya, kambuh-kambuhan. Ada yang menyarankan coba minum air kencingnya sendiri. Sungguhan dipraktikkan. Sejak minum air kencingnya sendiri itu kambuhnya tetap kambuh tapi jarang, jaraknya jarang. Air kencingnya sendiri. Bahkan sampai sekarang pun ada salah satu romo ditinggal di salah satu wihara, itu umurnya sudah 90 tahun. Saya dapat informasi dia tiap hari itu minum air kencingnya sendiri, air pertama itu, ya. Nah, tentunya sekalipun air minum kencing ini bukan air kencing habis makan pete dan jengkol, ya. Kalau orang minum air kencing pete dan jengkol ya pasti tidak tahan, ya, itu. Ada lagi ekstrim, ada cerita air kencing itu untuk pengobatan katanya. Anaknya suka sakit mata, kemudian tiap pagi itu diolesi dengan air kencing matanya itu. Bukannya tambah terang, tambah jelas, tambah sembuh, tapi malah justru buta karena terlalu banyaknya itu. Karena ada juga zaman dulu waktu kecil itu korengan, ya, koreng itu ada juga yang ngolesi air kencing itu, ya, biar mikrobanya mati, ya, ya. Titik terendah yaitu memakan kotorannya sendiri. Sengaja saya tulis sumber ini dalam Majjhima Nikaya 1 halaman 78. Ada juga umat ketika diceramai yang diceritakan bantenya itu dianggapnya bantenya itu tabu atau tidak layak yang diomongkan itu, karena kebiasaan umat itu mendengar cerita itu dari satu sumber saja. Misalnya saja, apa betul Sang Buddha dihormati kok dulu pernah makan kotorannya sendiri, minum kotorannya sendiri? Ya maksudnya itu rasa hormat kan gitu. Tapi ternyata tanggapan umat itu karena terlalunya itu, sehingga dia mendapat informasi hanya satu sumber saja, tidak pernah membaca atau mendengarkan sumber-sumber yang lain, terus menyimpulkan bantenya tidak layak atau bantenya kurang ajar, kurang sopan kepada Sang Buddha. Ada juga.
Pernah itu saya cerita, ya, bayi Siddhartha lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong. Bapak Ibu percaya cerita itu? Seorang bayi lahir procot, langsung bisa berjalan, langsung bisa omong sendiri. Bapak Ibu percaya? Jawab. Ayo jawab. Percaya? Seorang bayi baru lahir, ya, langsung bisa omong. Apa yang kita terima, ya, kadang-kadang itu tidak berasal dari Tripitaka, legenda India. Legenda India. Ada beberapa cerita yang ditulis dalam buku-buku Buddhis atau cerita-cerita Buddhis, ya, itu berdasarkan legenda, bukan kitab suci Tripitaka, ya. Biasanya legenda itu ceritanya pakai bahasa hiperbola, bahasa kata-kata kalimat cerita yang dilebih-lebihkan untuk memberi kesan wah, ya, kepada tokoh itu, ya. Jadi tidak selamanya berdasarkan sumber cerita, tapi legenda-legenda India. Contohnya, Bapak Ibu percaya Candi Sewu yang ada di Prambanan, dekat Prambanan itu dibikin dalam waktu semalam? Cerita, ya, itu legenda. Kita kan tidak percaya tuh, itu legenda-legenda kuno. Demikian pula, ya, dalam agama Buddha pun yang sering kita terima itu bukan berdasarkan kitab suci, tapi legenda-legenda India, ya, itu. Kembali pada puasa, ya. Kita lihat, ya, memakan kotorannya dan minum air kencingnya sendiri, ya. Contohnya, ya, ada yang memakan kotoran dan minum air kencingnya sendiri, ya. Jadi kalau air teh itu enak saja, ya. Kalau air kencing, ya, pasti banyak yang nggak tahan juga, ya. Ada juga bayi, ya, pernah juga, ini bayi bukan orang dewasa. Bayi ditinggal orang tuanya, kemudian dia ditinggal di rumah, dia juga berak di situ. Ternyata bayi tadi ngambil kotorannya dimakan juga. Kemudian ada syaratnya biar tidak terjadi sial, ada acaranya di salah satu daerah dulu saya pernah mendengar seperti itu, ya. Ya. Di saat berpuasa secara ekstrim, ya, ada serombongan penyanyi ronggeng datang, penyanyi ronggeng dengan mengucapkan syair lagu, ya, syair lagu yang mengingatkan kepada pertapa Siddhartha itu agar menghentikan puasanya. Kebetulan lewat, ya, ibaratnya tali gitar itu kalau ditarik terlalu keras talinya putus, tidak mengeluarkan suara. Kalau ditarik terlalu lemah, ya, tidak mengeluarkan suara juga, biar suaranya nyaring, nariknya tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak, akan keluar suara yang nyaring. Demikian pula di saat kita mencapai tujuan, sekalipun tujuan itu baik dan mulia, ya, hendaknya kita juga pakai jalan tengah, jangan terlalu, ya. Misalnya saja pagi atau seminggu lagi mau ujian, biasanya kita semalam suntuk juga ekstrim. Ilmu-ilmu yang sudah kita catat itu kita baca terus biar besok bisa mengerjakan. Bukan bisa mengerjakan, tapi kepala kita pusing, semalam sentuh tidak tidur, ya. Tadi kita juga bersama-sama menyanyi. Ada juga di kalangan umat Buddha, biku itu tidak boleh nyanyi, ya. Ada yang mengatakan biku tidak boleh nyanyi, dilarang biku itu nyanyi, kan gitu, ya. Tapi ada juga biku tidak nyanyi tapi menciptakan lagu, ya. Bante Giri Rakito juga menciptakan lagu. Bante Theravada itu, Bante Dhammayano, yang Jakarta itu, Sadanyano juga menciptakan lagu juga. Apakah ketika lagunya belum keluar dia tidak nyoba lagu sendiri, nyanyikan sendiri? Pasti, ya.
Yang tidak boleh itu lagu-lagu yang mengandung ya misalnya yang ekstrem, yang foya-foya keduniawian. Kalau pesan-pesan moral, saya kira itu sebuah variasi, ya, variasi untuk menyampaikan pesan-pesan dhamma. Dan perlu diketahui Pertapa Siddhartha itu mengubah pola pertapaannya dari ekstrem menjadi pertapa biasa berkat syair sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ronggeng ini. Maka tadi Bapak Ibu ya, saya setelkan lagu, marilah kita nyanyi bersama-sama. Tadi kan ada pesan-pesan moral bahwa hidup di dunia itu tidak kekal untuk selamanya. Anicca, perubahan itu terjadi. Mau tidak mau kita akan berubah. Perubahan itulah ajaran Sang Buddha ya. Jadi lewat lagu-lagu ini pesan-pesan moral itu bisa disampaikan. Lebih-lebih di kalangan wanita, di kalangan anak-anak itu juga sangat cocok dengan dikasih lagu-lagu ya. Kalau monoton ceramah-ceramah tentunya juga membosankan ya itu. Ya. Setelah menyadari kesia-siaan praktek menyiksa diri, ya menyadari, kemudian mulailah Pertapa Siddhartha itu memakan ya sedikit-sedikit ya nasi sehingga tenaganya menjadi pulih ya, nasi ya. Tapi ada juga sekarang mereka yang sudah terkena kencing manis ya, itu menghindari makan nasi, tapi diganti makanan alternatif, tidak makan nasi tapi makan lontong ya, sama ya, ada makanan alternatif ya, nasi adalah lontong atau lemper ya itu. Sekarang ada nasi itu yang harganya itu mahal sekali, 200.000 ya. Kan ada sekarang berapa? 18 ya harganya ya. Kalau ketan ya, beras ketan itu 28 ya. Ada yang lebih mahal, nasi porang itu 200.000. Jadi tidak perlu pakai sayur, tidak perlu pakai lauk-lauk, sudah enak. Karena ingat harganya, mau dibuang eman-eman. Ya. Pernah saya dikasih ini, Bante, dimakan nasi porang ini, tidak pakai apa-apa. Karena saya dikasih tahu harganya dulu, ya tak makan sekalipun tidak pakai apa-apa. Itu. Kemudian nasi ketan juga mahal di saat lebaran seperti ini ya. Ya. Para biksu dan biksuni diharapkan untuk berpuasa dari sejak siang hari hingga matahari terbit di hari berikutnya. Ya. Jadi para biku itu makannya sesuai dengan ketentuan itu 1 hari bisa sekali, bisa 2 kali. Namun ada juga yang alasan-alasan tertentu itu makan 3 kali ya, Biku Mahayana contohnya, karena dia tidak tahan, karena Biku Mahayana itu kan menghafalkan sutra. Di saat acara itu yang dibaca bukan 1 buku, 2 buku, 3 buku, 5 buku. Akibatnya ya gitu, cepat lapar. Maka Biku-Biku Mahayana biasanya makan sore atau makan malam. Tapi kalau dikatakan muni makan malam itu tidak etis, mereka pakai bahasa sendiri, minum obat ya. Makan sore makan malam itu bukan makan, tapi minum obat istilahnya, mengobati rasa lapar ya. Ya beda. Dan tidak boleh ya di saat biku makan itu dalam kondisi kenyang, di saat lapar, hanya menghilangkan rasa lapar yang lama, tidak menimbulkan rasa lapar yang baru. Artinya begitu ketemu makanan cocok tidak boleh berlebihan ya, lapar yang baru itu kan berlebihan ya. Jadi apabila ketemu para biku Mahayana, tawari saja makan ya, itu yang Mahayana. Kalau yang Theravada tidak usah ya, sudah tahu diri kalau mau makan malam ya cari sendiri, biarkan saja ya.
Ya, itu. Tapi ada juga boleh makan sore, tidak boleh yang dimakan itu melebihi 1 kepal, melebihi 1 kepal. Kalau bakso gimana Bante? Bakso kan di bawah 1 kepal. 1 mangkok. Ada lagi ya semangka itu kan lebih dari 1 kepal. Bagaimana biar tidak jadi 1 kepal? Dibikin jus, ya jus. Apel juga gitu, dibikin jus. Ya. Jadi yang dipentingkan di sini itu bukan ukurannya, niat untuk memuaskan diri, gitu loh. Jadi ada batasan-batasan. Ada beberapa orang juga beralasan, saya tiap hari makannya itu sudah saya kurangi, ya. Yang biasa makan 3 kali, sekarang saya kurangi 2 kali. Tapi ada juga yang bilang, saya biasanya makan sehari itu 4 kali, saya kurangi jadi 3 kali, kan sudah mengurangi makan juga itu. Ya, itu ya. Para biku khususnya yaitu menjalankan puasa dari jam 12 siang sampai jam 6 pagi, ya. Ini puasa paling ringan. Kenapa dikatakan ringan? Karena masih boleh minum. Nah, kalau puasa yang saudara kita kan tidak boleh minum, ya. Tapi ada juga yang bilang masih enak karena makannya dibalik saja. Biasa makannya siang, ini makannya malam. Ya. Tapi kalau tidak ada niat, sekalipun seperti dibalik tetap tidak kuat juga. Banyak juga anak-anak kecil itu ya mutah-mutah kalau tidak kuat, ya. Itu. Jadi motivasinya untuk mengurangi, ya. Kemudian ada juga untuk mengatasi, untuk ganjel perut, ada beberapa buah yang bisa dibikin jus, ya. Jadi kalau ketemu biku-biku Theravada, tidak nawari makan besar, tapi nawari jus, ya, dibikin jus. Ada juga biku yang lain di Theravada itu tidak boleh mengkonsumsi apa itu susu, ya, itu jus, dibikin jus. Kemudian juga Bapak Ibu ada keringanan-keringanan atau kekhususan bagi para biku yang saat puasa dan saat itu sedang sakit, ya, itu diberi keringanan, ya. Jadi biku-biku yang sedang sakit boleh mengkonsumsi madu, kemudian gula, minyak, ya, jika mereka sakit. Ya, itu sebab kalau tidak boleh makan dan minum justru bahaya. Bikunya sedang sakit, dianjurkan dokter makan obat 3 kali sehari. Makan pagi bisa habis makan, makan siang bisa habis makan. Kalau makan malam minum obat malah bahaya. Tidak makan dulu bahaya, ya, semakin parah, ya. Jadi boleh biku-biku di saat sakit itu mengkonsumsi yang disarankan oleh Sang Buddha ini. Di Jawa Timur ini pertumbuhan umat Buddha yang mau menjadi biku, ya, itu sangat lambat sekali, ya. Tidak tahu saya alasannya, padahal kita lihat, ya, Bapak Ibu di wihara-wihara Jawa Timur itu bikunya sangat kurang sekali. Saya itu puntang-panting harus ke BDC, ke sini, ke Trowulan, kadang-kadang ke Royal, ya, untuk melayani umat. Coba kalau ada umat dari Bapak Ibu yang merelakan untuk jadi biku, kan beban biku di Jawa Timur itu ringan. Ya, beratnya apa lah? Ya, wong makan sudah disiapin, transportasi disiapin, tempat nginap juga disiapin. Ya, ada yang khawatir kalau sakit, katanya sakit tetap ada yang ngerawat. Nah, ini malah ada yang ngerawat Sang Buddha sendiri kok yang ngerawat. Ya, ya memang tidak ada orang tua yang bercita-cita anaknya jadi biku. Alasannya ya nanti kalau dapat makan tiap hari, kalau enggak gimana. Waktu saya mau izin orang tua itu keberatannya gitu, orang tua mengkhawatirkan
Ya nanti kalau tiap hari dikasih makan oleh umatnya, kalau enggak anak saya kan kelaparan gitu. Ternyata dalam kenyataannya saya bukan kelaparan, malah kelebihan gula. Kelebihan gula. Ya. Ya, jadi silakan generasi muda di Jawa Timur ini yang berkenan untuk jadi biku, peluangnya sangat besar. Wihara-wihara di mana-mana tumbuh, tapi tidak ada bikunya. Ya. Ya. Di Sri Lanka, ya, pendarasan parita sepanjang malam, konsumsi keempat campuran unsur tersebut diperbolehkan. Jadi para biku karena melafal parita-parita menyebabkan energinya terpakai, mengakibatkan rasa lapar itu kemudian diganjal dengan 4 jenis tadi. Ya, nih ini para biku, gambaran para biku, biku Mahayana di dalam melafalkan parita-parita atau yangking, kemudian dia pun makan sore, ya, minum obat sore. Ya. Sang Buddha merekomendasikan untuk para biku untuk tidak makan malam, makan ya pada malam hari dengan satu tujuan untuk kesehatan. Karena biku kan energinya sebetulnya tidak terpakai, tidak terkuras, tidak nyangkul, tidak pergi kemana-mana. Kalau makan justru terlalu banyak, makan berefek pada kesehatan. Banyak biku-biku yang karena makan terlalu berlebihan mungkin tidak bisa mengendalikan diri ketika ketemu makanan atau ketika diajak umat karena rasa sungkan, ya, untuk menolak, ingin menyenangkan hati umat, akibatnya kelebihan nutrisi mengakibatkan kesehatannya terganggu, yaitu seperti kencing manis, kelebihan gula. Tapi kalau orang Jawa itu penyebab kencing manis bukan karena makan minum yang manis-manis, ada satu lagi penyebabnya, terlalu banyak mendengarkan gending dandang gulo. Ya. Dandang gulo tahu ya, gending itu ya. Ya, ini kesehatan. Ini saya tidak makan pada sore hari sehingga saya terbebas dari penyakit dan penderitaan, menikmati kesehatan, kekuatan, dan kenyamanan. Kalau Bapak Ibu mengamati, tidak makan sore, bangun paginya itu lebih mudah. Badan kita tidak terasa pegal-pegal. Karena semalam itu mesinnya tidak bekerja. Nah, coba kalau semalam suntuk, mesin dalam tubuh kita bekerja, kecapean toh, paginya pegal-pegal. Coba kalau perut kita kosong, mesinnya tidak bekerja, jauh lebih nyaman. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan, ya. Tapi ada juga Bapak Ibu alasan untuk para biku tidak makan, ya, itu karena pertimbangan sosial. Pernah ada satu ketika di zaman Sang Buddha, para samanera itu berpindah patah mencari dana makanannya itu sampai malam, sampai larut malam. Kemudian gedor-gedor pintu-pintu penduduk umat untuk biar berdana. Ini kan membuat kegaduhan di antara para umat, ketidaknyamanan para umat karena merasa terganggu sampai telinga Sang Buddha. Sang Buddha menetapkan para biku di saat malam hari tidak boleh berpindah patah, dibatasi waktu jam 12 siang itu waktu untuk berhenti untuk berpindah patah, ya. Itu karena alasan sosial, ya. Ya. Kemudian aslinya Bapak Ibu, patah para biku yang dibawa para biku itu isinya satu-satunya yang bisa masuk di sini awal-awal itu hanya makanan. Tapi sekarang berbeda, ya. Alat untuk beli makanan, uang. Jadi para biku, kalau zaman dulu itu para biku yang masuk di patah itu barang mateng, sekarang mentahannya. Mungkin bisa juga patah para biku itu ditempeli apa barcode, ya.
Sekarang sudah ada itu kantong dana itu ditempeli itu saja untuk berdana, untuk memudahkan. Mungkin para biku juga lama-lama ditempeli itu juga. Ya, itu ya. Memang ada para biku juga di samping makanan sekarang ada juga yang dipersembahkan kepada para biku pengganti, ya pengganti makanan, ya uang itu, karena tidak mau para biku dengan uang itu sekarang sudah mendominasi kehidupan. Setelah mendapatkan dana dari umat, uang itu bisa digunakan juga untuk beli buku, beli laptop, beli HP dan lain sebagainya untuk kemajuan para bikunya sendiri, ya itu. Saya katakan di depan bahwa ada tanggal-tanggal, ya. Kalau saudara-saudara kita yang beragama lain itu ada puasa, ada bulan-bulan puasa. Kalau kita sebetulnya itu tanggal, ya. Kalau umat awam itu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 penanggalan implik atau candra atau bulan itu bisa dipilih. Namun yang populer bukan 4 hari, hanya 2 hari saja, tanggal 1 dan tanggal 15. Itu Bapak Ibu bisa menjalankan atasila, tidak makan di atas jam 12 atau bisa menambah sila yang dilatih. Biasanya itu yang dilatih itu 5 Pancasila Buddhis, di saat tanggal-tanggal ini bisa ditambahi 3, ya itu hari Uposatha. Di saat hari-hari Uposatha di bulan Chandra ini, ya bisa para perumah tangga menggunakan hari Uposatha untuk menjernihkan pikiran yang tercemar ini dalam cara yang benar. Biasanya pas tanggal-tanggal ini para umat di negara-negara Buddhis untuk datang ke wihara, bisa minta tuntunan, ya memperbanyak sila yang dilatih. Kemudian juga pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku dhamma, minta bimbingan para biku di saat hari-hari Uposatha, ya itu. Ada juga di wihara lain di Jawa Timur itu, ya, yang biku siap menerima beberapa umat yang datang untuk dituntun untuk meningkatkan silanya, ya itu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ya, bahwa penilaian kita itu lebih condong ke fisik, kebersihan fisik. Sehari kalau tidak mandi kita sudah koming, tapi berapa banyak kita sehari tidak meditasi, itu kita bingung. Kita kan biasa-biasa saja. Pada momen-momen hening itu kita bisa melihat apa yang kita lakukan dan apa yang belum pernah kita lakukan sesuai dengan dhamma. Kekotoran-kekotoran batin, ya, itu bisa terlihat di saat kita bermeditasi, di saat kita merenung. Budaya merenung ini sekarang itu sudah dilupakan orang. Lebih banyak sekarang kesendirian, sibuk dengan jadi tukang pijet. Apa? Mijet apa? Bukan mijet istri atau suami, mijet HP. Ya. Banyak yang jadi tukang pijet sekarang. Istri atau suami minta pijet belum tentu langsung dipijat. HP ndak minta pijet itu pijet tiap hari. Apa ndak emu? Ya. Hari Uposatha, ya, ternyata dengan mengurangi konsumsi makan yang kita makan itu banyak nilai manfaatnya. Apa nilai manfaatnya? Mengurangi berat badan dan tingkat kolesterol. Dengan dibatasi itu, konsumsi makanan yang kita masukkan berkurang, berarti kita telah mengurangi berat badan kita, jauh lebih sehat. Mengurangi kolesterol, ya, santan-santan, daging-daging, ya, kita kurangi. Meningkatkan pembentukan sel saraf, menurunkan risiko penyakit jantung, mengontrol gula darah, tubuh ideal, dan meningkatkan hormon endorfin yang menimbulkan suasana hati yang bahagia. Apabila Bapak Ibu benar-benar berlatih untuk mengurangi konsumsi atau makanan asupan yang dimaksud ini,
juga sekaligus kita telah menolong orang banyak. Dengan kita mengurangi konsumsi yang kita makan, kita telah memberikan kesempatan berdana kepada orang lain untuk makan lebih layak lagi. Otomatis beras yang kita konsumsi pun juga berkurang, bisa dibeli dengan orang lain. Mudahnya gitu saja. Kalau kita tidak bisa berdana langsung, ya berdana kesempatan orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kita tidak serakah terhadap makanan yang kita konsumsi. Tidak-tidaknya dalam lingkup keluarga, kalau kita mengurangi makan biasa 3 kali jadi 2 hari, berarti kita telah menyejahterakan anggota keluarga yang lain. Dalam lingkup kecil, dalam lingkup besar, dalam masyarakat, dalam negara, dalam dunia pun, karena kita mengendalikan diri, kesejahteraan dunia akan semakin terjamin. Ya, itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.